Maka kemudian ketika memanfaatkan air. Gitu ya. Memanfaatkan air. Kalau ini Kiai Dahlan itu kan airnya sudah air mengalir. mengalir. Artinya airnya menuju kepada kemana ya. saja. Kalau yang Kiai Asari kan pengguna mencari air. Kalau ini airnya yang mencari. Air yang ke sana. Luar biasa. Maka waktu saya punya gagasan untuk membuat jejak langkah film Dua Ulama itu, saya ketika ketemu Gus Solah, saya bilang sama Gus Solah, bagaimana kalau kita berdua membuat film atau Muhammadiyah dengan Tebu Ireng membuat film Jejak Langkah Dua Ulama. Karena saya melihat Kiai Dahlan itu seperti ini. Seperti apa? Mata air yang memancar besar, jernih yang dilewati semua segar, orang pada memanfaatkan untuk minum, untuk kan. Sementara Kiai Hasyim Asy'ari saya harapkan telaga yang besar. Kalau Kiai Gus Solah setuju kita buat. Waktu itu saya baru menjajaki sebenarnya. Tapi jawaban Gus Solah luar biasa. Pak Sukri, seandainya ada kalimat atau ungkapan yang lebih tinggi dari setuju, saya itu. Padahal saya berarti gambaran saya, oh ya nanti saya pikirkan dulu, saya rundingkan dulu dengan teman-teman. Tapi langsung saat itu, saat itu langsung saya sambut. Sudah kalau itu kita bentuk tim aja. Nah itu bentuk tim itu. Nah kira-kira. Iya. Ada ide lain yang mau ditanyakan, Mas? Berapa bulan Pak itu di Soleh Darat? Terus yang dikaji tadi detailnya kan belum ada Pak. Apakah itu tafsir, apakah itu sunnah? Nah itu yang dikaji Kiai Ahmad Dahlan di Soleh Darat. Yang dikaji banyak. Cuma yang didalami fokuskan itu adalah ilmu hisab. Hisab, falak. Nah, dan setelah selesai dari Kiai Soleh Darat, dilanjutkan ke menantunya Muhammad Dahlan. Itulah maka kemudian Kiai Dahlan itu sangat menguasai ilmu falak. Nah, nanti putranya yang bernama cucunya Wahban Hilal. Cucunya cucunya yang bernama Wahban Hilal itu menjadi salah satu ahli geografi di Belanda. Dan waktu saya SD itu ada atlas yang ditulis, yang dibuat oleh Wahban Hilal. Nah, geografi. Cucunya lagi yang meneruskan di kuliah di geografi, Pak Jasman Al-Kindi. Oh iya, beliau belajarnya di geografi ya. Orang baru ini, tokoh Muhammadiyah. Baru terungkap juga. Ya. Nanti kita ungkap juga itu, karena dia tokoh di perguruan tinggi Muhammadiyah ya. Ya betul-betul majelis dikti ya. Majelis dikti pertama, dan yang punya ide mendirikan majelis dikti pertama itu dia. Pak. Ya. Oke lah gitu. Nah gini, setelah pulang dari pesantren Kiai Soleh Darat, tadi Kiai Dahlan kemudian punya ide untuk meluruskan kiblat tadi ya. Tapi meluruskannya sudah jaraknya itu. Dia kan ketika di Soleh Darat itu kan baru umur 16 tahun, 17 tahun. Ya. Nah, setelah nikah kan tahun 20, dia umurnya 20. 20 itu ya 88. Kemudian pada 87 itu baru beliau mewacanakan. Jadi mungkin ya beliau mempelajari situasi dulu, kondisi ya. Kan dia kan termasuk orang yang cerdas tapi cukup berhati-hati. Gitu ya. Gegernya Masjid Gede itu kan pasti membuat geger masyarakat di seputar, toh itu pastinya. Iya. Dengan tapi beliau tidak ingin geger sampai rame, maka kemudian mengadakan musyawarah dengan ulama. Nah, ulama itu ada yang setuju, ada tidak, tapi belum sepakat. Tapi ada 5 anak muda yang mendengarkan dan cocok dengan pikiran kita, lalu menggaris. Inilah yang menyebabkan geger. Tapi tidak disuruh sebenarnya. Ya Dahlan menggaris sesuai dengan kiblat. Sesuai dengan kiblat. Arah kiblat. Tapi anak-anak muda. Lah iya, spontan gitu ya. Spontan. Karena tertarik dengan yang disampaikan Kiai Dahlan. Gitu ya. Maka ketika Kiai Pengulu marah, diundang itu ternyata sing loro yang 2 itu keponakannya sendiri. Nah, sehingga kita keponakan Kiai tadi. Kiai yang undang tadi ya. Kiai siapa? Khalil Kamaluddin Rat Pengulu. Ya Pengulu Raton ya. Jadi dia tidak marah dengan Kiai Dahlan.
Saya tidak marah menyuruh, pada ponakannya. dia mendengarkan sendiri. Oh, iya iya iya. Iya. Nah, itu 5 orang itu. Saya pikir itu Kiai Dahlan itu sudah berumur yang 30-an gitu. Oh, belum, itu baru 29. Ini malah baru nih Pak. Iya, cukup Iya. masih muda. Kiai Dahlan itu ketika mewacanakan baru umur 29. 29, nah kemudian ketika tidak berhasil, lalu beliau membuat langgar sendiri menghadap kiblat. Gitu, iya, iya, iya. Tapi Kiai Khalil tidak setuju, itu dirobohkan. Kiai Dahlan nggak mau. Terus akhirnya Khalil Kamaluddin Ningrat itu menyuruh 10 orang kuli membongkar itu. Langgar. Kan itu Kiai Dahlan kemudian ingin pergi ke Jawa Timur. Tapi kebetulan karena waktu itu jalan tidak ada kendaraan, terlambat keretanya. Nunggu di stasiun, disusul Mbak Yunya sama kakaknya. Kakak iparnya. Nah, ketemu disuruh pulang. Tapi waktu itu kita mengaku sekarang Belanda sudah tidak punya langgar. Sudah pulang, nanti tak gawe. Nah, karena yang namanya Nyai Solah, Nyai Solah itu, Mbak Yunya itu kaya sekali. Juragan Kota Gede, Juragan Mori itu kan. Nah, itu terus dibuatkan, tapi menghadap ke barat, tapi dalamnya dibuat serong sesuai Ka'bah. Tapi di situ Kiai Dahlan lalu muncul akal cerdasnya mendekati HB7 dan kemudian nikah itu. Gitu. Nah, setelah itu Khalil Kamaluddin Ningrat tidak berani lagi, walaupun paham agamanya seperti itu, karena HB ke-7 dan keluarga keraton sudah setuju dengan pendapat dia. Gitu. Oke, pemirsa, kita sudah berbincang-bincang dengan Pak Sukri dan beberapa hal yang bisa diambil hikmahnya dari pembicaraan ini. Saya kira bahwa kalau kita ini belajar ilmu itu sebaiknya juga diamalkan, ya. Kan kalau kita beriman harus juga beramal. Ya. Iman dan amal. Itulah pembelajaran yang bagus dari Kiai Dahlan. Yang kedua bahwa dalam hal mempraktekkan yang benar itu tidak tanggung-tanggung, dan Kiai Dahlan juga melakukan upaya-upaya dengan tabayun, dengan musyawarah dan sebagainya, sehingga apa yang disampaikan itu bisa diterima di masyarakat. Nah, itu saya kira bincang-bincang kita dengan Pak Sukri pada hari ini. Terima kasih atas perhatian pemirsa. Saya Kasyarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.